Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ada di desktop di Pin OS versi 20 community terbaru ya. Ini kita lihat sistem settingsnya kayak gini. Makin kesini kok makin ngikutin eh, Apple ya. Bulat-bulat gitu, montok-montok ikonnya. Coba kita lihat sistem infonya dulu. Nah, ini edisi 20 di Pin Community 64 bit seperti biasa. Carolnya udah pakai 5.4 titik sekian. Ya, ini keterangan dari hardware saya. Lisensinya Free Software Foundation, GNU, ya, GPL. Ini perjanjian akhirnya untuk pengguna. Diupdate tanggal 3 Agustus. Sekarang tanggal 18 September 2020. Oke, ini tampilan dari sistem settingsnya kayak gini ya. Kita bisa ngubah bootloadernya juga. Kalau misalkan dual boot, namanya bisa diganti, atau mau Windows yang jadiin default misalkan, ini bisa juga. Oke, kita bahas dari sistem settingnya dulu deh. Nah, ini ada update-nya. Kemudian ini buat susunan keyboard dan bahasa, shortcutnya juga buat buka terminal Ctrl Alt T. Kemudian buat terminal apa nih? Bacanya aku pakai window Alt F2. Coba kita buka. Nah, dia yang dari atas ya. Ini tilde deh kalau nggak salah, atau apalah jenis terminal yang nongolnya di atas. Nanti dia bisa lebih enak sih, lebih fleksibel, dia bisa ngumpet. Bisa ngumpet nih. Oh, ada screen recordernya juga, jadi saya nggak usah nginstal yang lain ya. Ctrl Alt R, tapi udah kepalang deh. Terus ini buat mouse-nya, settingannya kalau mau dicepetin, mau dilambatin, disable touchpad when mouse connect. Jadi kalau kalian mau pakai connect mouse eksternal bisa dimatiin. Buat touchpadnya settingan baterai seperti biasa, settingan tanggal. Ini buat bluetoothnya, nama device-nya apa, ini sesuai dengan hostname kalian. Bisa diganti, tenang aja, gampang kok gantinya. Ini buat speaker atau speaker. Nah, ini buat notifikasi. Kalau mau nggak ada notifikasi sama sekali, tinggal dimatiin di sini. Saya tidak nyaman misalkan. Ini buat wireless networkingnya ya, dan ini personalisasi. Nah, template-nya udah ada yang hitam. Nah, saya senang nih. Window minimize. Oh, udah ada magic lamp ya, cepet banget. Kayak ini ya, kayak ya kayak OS sebelah lah. Ini buat ikonnya mau diganti, ini bawaannya belum kayak gini. Saya lebih seneng yang papyrus aja deh, kayaknya nggak terlalu bulat. Ini buat kursornya mau diganti, misalkan mau pakai yang mana, ini udah ada juga. Ini font settingannya, standar fontnya pakai Noto Sans. Ini buat aplikasi default. Nah, yang menariknya di sini di Pin udah menyertakan Firefox. Nah, biasanya kan Google Chrome ya dia, tapi sekarang udah Firefox. Untuk aplikasi email kliennya Thunderbird, teksnya text editor. Udah ada LibreOffice. Dulunya itu pakai WPS Office. Ini karena mungkin versi komunitas ya, saya juga nggak begitu ngerti deh, belum sempat googling. Nah, ini buat aplikasinya, pemutar audio. Nah, kalau Audacity ini saya install sendiri. Nah, ini buat video player. Ini ada image viewer, terminalnya udah ada seperti biasa. Kemudian ini buat ngatur ini apa kecerahan dan sebagainya. Nah, ini udah ada di Pin ID nih, only support in mainland China at present. Oh, berarti kita belum bisa ya. Nah, ini buat nama kalian, nambahan user tinggal di sini, tinggal klik. Enak banget nih, bener enak banget ini.
lebih enak ya. Oh ya, control center, control panel, atau sistem setting, apalah itu namanya, sama-sama aja intinya kayak begitu. Oke, ini tampilan desktopnya. Coba kita klik kanan, kita ganti wallpaper. Dia bisa bikin slideshow ya wallpapernya. Di keren, misalkan selama 30 detik sekali mau diganti, bisa. Keren-keren nih yang wallpapernya. Misalkan yang ini deh. Dah. Terus ini buat settingannya. Oke, kita lihat dockbarnya kayak gini sekarang tampilannya. Saya hapus dulu deh. Ini ada data sampah. Di pojok kanan bawah udah ada kalender, udah ada buat power off. Ini bisa di notifikasinya bisa di atau apa ya namanya ya, sistem tray mungkin ya, atau apalah itu namanya lah, bisa kita hilangin juga atau sembunyiin. Ini buat daftar aplikasi favorit atau shortcutnya, dan aplikasi yang kebuka pun bakal muncul di sini. Nih kayak sekarang kan yang lagi jalan apa aja aplikasinya. Oke, kita coba lihat menunya. Nah, menu defaultnya kayak gini ya, nggak langsung ngelebar. Ini udah ada apa nih? Oh, file manager. Tapi tenang aja, tetap bisa kita lebarin kok. Tinggal kita klik di sini. Nah, ini pencet kanan kiri aja deh di bagian atasnya. Kalau nggak langsung diklik juga bisa. Ini udah per kategori ya untuk aplikasinya sendiri. Kalau mau dihilangin juga bisa, dibikin full screen kayak gini. Oke, ini aplikasinya apa aja. LibreOffice-nya coba kita lihat, LibreOffice versi berapa. Ini jarang-jarang lo dipin pakai LibreOffice. Saya sih baru lihat sekarang. Oke, versi 6. Kemudian kita coba bukain aplikasinya satu-satu deh ya. Nah, App Store-nya, App Store-nya yang keren nih. Coba saya pengen tahu kayak gimana. Ada multitasking view. Wah, berat nih. Wah, berat nih, benar-benar jangan ngehang. Ini buat tutorial soalnya. Nah, ini sekarang kayak gini ya multitasking view-nya. Masih bagusan yang kemarin. Oke, kita masuk ke apa dulu nih? Ini dulu deh. Firefox-nya versi ini belum saya apa-apain ya. Versi 60 ESR teh extend support apa gitu kalau nggak salah. Keren. Nah, ini buat aplikasi pemutar audionya. Coba kita alt tab kayak begini doang. Ini berpindah ke aplikasi yang sedang terbuka ya, alt tab. Kita bahas app centernya dulu deh. Nah, app centernya kayak gini. Masih banyak aplikasi dari Cina karena emang distro ini dari Cina ya. Jadi buat teman-teman yang bisa bahasa Mandarin atau bahasa Cina nih, suatu kelebihan tersendiri. Tuh aplikasinya pun ada WeChat, apa nih, Kiki. Ini nggak tahu nih saya nih. Ini keren-keren. Ini bisa diurutin juga berdasarkan aplikasi yang lagi hot atau berdasarkan ranking yang paling banyak diinstal dan di review biasanya. Oh, ada Stacer, ini keren nih buat sistem utilities. Ini udah ada per kategori juga. Nah, ini web browser atau internet ya. Untuk chattingannya ada Telegram, ada WhatsApp kalau nggak salah. Coba kita cari WhatsApp. Oh, ada nih WhatsApp web, Meetalk. Banyak ya aplikasi ini, rame buat upload foto ke Instagram atau software Instagram di komputer deh, software pihak ketiga bukan dari Instagram resminya. Ini buat audio.
Ini buat video pastinya udah ada VLC, software favorit saya, ini keren banget. Kodi juga nih, keren nih buat bikin apa ya, kayak home theater lah tampilannya. Terus grafik ada GIMP, Inkscape seperti biasa. Nah ini buat aplikasi tambahan di sini. Nah di sini ada keterangan update, kita update aja deh. Ini baru saya install semalam ya, baru sempat sekarang bikin reviewnya. Nah ini buat ngelihat aplikasi apa aja yang ada di kita atau local apps. Oke, sekarang kita lihat aplikasi bawaan di pin deh. Nah ini file manajernya nanti kita bahas belakangan sama terminalnya, dan beberapa hal yang kita sebaiknya dilakuin setelah menginstal Deepin OS. Saya pengen lihat yang namanya Deepin aplikasi. Ini sistem monitor, Deepin sistem monitor kayaknya. Nah keren ya, lebih keren kalau dibikin hitam kayak gini sih template-nya atau temanya. Ini bootmaker buat bikin ISO, keren ya, sama kayak Rufus deh. Device manager apa nih, apa ya, sistem informasi mungkin, kayak CPU jet. Ya ini keren. Nah ini informasi dari sistem yang saya pakai dan hardwarenya, device-nya bla bla bla, operating sistemnya bla bla bla, CPU-nya apa, motherboard, memorinya apa, dan sebagainya. Arsitekturnya sekian, motherboardnya, memori, storage 1 tera. Oh iya, ini harddisk eksternal. Saya kaget, harddisk laptop saya kok jadi gede, padahal cuma ini 160. Nah pokoknya nih keren, bisa di print deh kalau nggak salah. Oh enggak ternyata. Bisa di kopas. Ada ekspor. Ekspor ke TXT. Nah ini jadi patokan teman-teman kalau mau ngupgrade hardware, supaya lihat hardware mana aja sih yang cocok dengan laptop atau komputer kalian nanti ya. Jangan sampai salah beli. Misalkan laptopnya cuma ngedukung DDR3, kalian beli yang DDR4 RAM-nya, yang nggak akan bisa. Oke, kita lihat apa lagi ya. Nah ini Play Store-nya tadi udah ya, Play Store, App Store, Deepin Store, apalah itulah namanya, intinya buat install aplikasi. Kita lihat apa lagi. File Manager tampilannya kayak gini, keren, montok ya ikonnya. Ya montok. Oke, ini ISO-nya Ubuntu DDE, ini di surat turunan Ubuntu dengan desktop di pin environment, udah langsung di combine, di mix. Ini keren banget. Reponya pakai repo Ubuntu, jadi nggak ada error, nggak sering error. Ini buat elementary OS yang bakal saya ini juga bakal saya review selanjutnya. Nah, saya lihat apa nih, software. Bentar, saya coba praktekin dulu ya untuk install aplikasi di Deepin OS. Ini di sini ya, web browser mana sih? Terlalu banyak datanya nih. Web browser, kita cari Google Chrome deh, browser sejuta umat. Ini rata-rata kan yang dipakai tuh Google Chrome. Nah untuk open terminalnya sama, masih bisa dalam folder. Kita tinggal ketik sudo dpkg-i, nama filenya apa. Ini ketika pertama kali saya update repositorinya itu error ya. Ada yang error dari repositori di pin komunitas ini. Ternyata untuk cara ngatasinnya kita matiin. Nah ini ada keterangan error, biasa dependensinya kita benerin. Dia diminta beberapa paket, 1, 2, 3, 4 paket tambahan buat
ngedukung supaya si itu tadi Google Chrome bisa berjalan. Nih bisa kita split juga enaknya kayak gitu ya. Hotop belum terinstall. Nah, sekarang kita coba lihat Google Chrome udah bisa ya. Udah ada. Kita coba update nih. Sudo apt update. Ini repositorinya masih ngarah ke sini. Saya nggak begitu ngerti untuk nyari repo. Connect pilot. Coba apt update fix missing. Kalau masih gagal juga ya tinggal dimatiin aja. Cara matiinnya gampang. Oke. Ini saya nggak begitu ngerti lah. Kenapa bisa kejadian kayak gini? Biasanya sih jarang ya. Dia ini berkasnya ada di sini nih. Kita masuk ls dulu deh, ls etc apt sourcelist.d. Nah, ini Google Chrome-nya. Kita matiin aja reponya supaya nggak kebaca. Caranya kita ketik sudo spasi nano spasi /etc apt sourcelist.d. Nama filenya Google Chrome list. Nah, ini kita kasih tanda pagar di atasnya. Di depannya kita tekan Ctrl X Y enter. Kemudian ada satu lagi yang bikin error, itu di bagian printer. Nah, ini saya matiin nih. Awalnya kan dia kayak gini. Printer. Dia bakal error. Ini bawaannya saya matiin. Jadi supaya bisa diupdate. Sedangkan untuk repository utamanya ini dia ada di sini. Nah, ini repository utamanya apricot ya. Apricot ini saya coba ganti pakai ini. Yang ini dimatiin. Nggak bisa ya. Apa ini ya harus di copy juga, copy juga. Coba deh kita copy juga deh, copy nggak bisa ya. Coba kita manual aja, by hash sama dengan for c. Kita lihat, oh ya sama, udah sama ya warnanya. Nyamainnya dari warna. Ada jeda spasi yang lebih. Nah, kayak gini. Ctrl X ya. Coba kita update. Error. Salah bos. Ini dia nggak bisa update nih. Di App Store-nya pun belum diganti ya. Ini kan di repo ini App Store. Nggak bisa nih, nggak bisa kan? Saya nyari infonya pun semalam nggak dapat. Belum dapat karena internetnya lagi lemot sekali saudara-saudara. Ini nih buat repo dari App Store-nya. Udahlah kita abaikan, yang penting udah bisa update. Coba kita upgrade ya. Ada berapa nih? DDE desktop. Dia masih banyak updatean ya. Masih banyak banget ini updateannya. Tampilannya sih oke lah. Ini balik lagi ke selera teman-teman. Kalau saya sih lebih senang yang simpel-simpel aja. Yang penting cepet. Apalagi ya. Tapi ini udah buat pemula sih cocok banget karena dia udah banyak aplikasinya, aplikasi yang sehari-hari gitu. Terus pengoperasiannya pun saya yakin mudah.
intuitif lah. Terus tampilannya cantik, keren, beda dari yang lain. Terus apa lagi ya, cuma yang paling saya rasain kekurangan dari Deepin ini adalah file manager. Nggak tahu kenapa ketika saya copy data berukuran besar kayak ISO, misalkan ISO GNU/Linux yang sampai bergiga-giga, dia ini bakal sering nge-freeze atau lemot lah, ngehang ya. Mungkin itu aja sih untuk file manager. Jadi kalau kita lagi ngopi data ya udah nggak bisa ngapa-ngapain di file manager ini gitu. Kalau di aplikasi yang lain sih masih bisa. Itu dari awal pertama saya kenal di PinOS yang masih turunan Ubuntu sampai sekarang udah berdiri sendiri, langsung induk ke Debian sampai punya repository sendiri, kasusnya masih sama. Tapi kalau untuk tampilan sih dia juara deh, kamulah juaranya. Asik. Apalagi minimize-nya, cuma ini terlalu cepet ya, saya nggak tahu di nyetingnya di mana nih. Enaknya kan kayak Kompis tuh bisa disetting, bisa dibikin lambat. Ini buat aplikasi ngeliat foto. Ini keren sih, ini OS ini keren, cocok lah buat pemula lah yang baru bermigrasi, yang pengen ngerasain sensasi tampilan kayak gini tanpa harus ngeluarin duit buat beli lisensi, karena ini gratis. Oke. Dan ternyata setelah kita kenali, ini udah nggak terlalu banyak lagi yang harus kita lakuin. Paling cuma satu tuh, matiin repository yang tadi aja. Karena kalau tetap dinyalain, tetap diaktifin, dia bakal error. Dan itu kan ganggu kalian, nggak bisa buat update, nggak bisa buat install aplikasi. Selebihnya sih udah nih keren. Dia belum ada Synaptic, nanti bisa kita install. Untuk aplikasi rekomendasinya pun kayaknya untuk sehari-hari udah komplit ya. Udah ada LibreOffice, browsing web, udah ada Firefox. Biasanya kan di sini di pojok kanan ya, sistem settingnya dari di PinOS sekarang udah nggak ada. Ini kok slideshow-nya jadi nggak muncul. Nggak tahu lah. Kemarin saya cobain di Ubuntu DDE itu muncul. Nah sekarang saya pengen coba praktek ngebuat apa ya namanya, USB bootable dari Ubuntu DDE menggunakan di PinOS. Nah ini saya udah colokin flash disknya. Coba open with, nggak ada ternyata. Kita cari bootmaker. Nah ini bootmaker. Kita klik di sini untuk browsing ISO-nya Ubuntu DDE. Ini distro Ubuntu yang dipasangin di pin desktop. Nah ini ada detect ISO, please wait. Dicek dulu ISO-nya korup kan nih. Ini keren juga nih software. Nah, tapi buat teman-teman yang udah terbiasa dengan Ubuntu dan cuma pengen dapat sensasi di pin desktopnya doang, tampilannya doang, saran saya sih mending install Ubuntu DDE. Karena Ubuntu DDE ini repositorinya punya Ubuntu. Dia udah dibalut dengan tampilan di pin desktop, tapi bukan di pin 20 ya, di pin yang 15 sekian itu. Tampilannya yang sistem settingnya masih ada di ini, di sebelah kanan. Oke, udah nih. Tinggal kita klik next. Ini pilih USB-nya. Format disk. Ini semua data bakal dihapus dalam flash disk. Oke, saya takutnya ini hard disk eksternal nih, harus dicek dulu bener ya flash disk, ntar data hilang semua. Tinggal klik start. Nah ini format, oke. Burning deh. Oke. Coba saya lihat, saya udah ngoceh berapa lama, ternyata udah 24 menit saudara-saudara ya. Jadi kesimpulannya tadi yang saya simpulin. Oke, saya bakal beralih ke Ubuntu DDE untuk video selanjutnya. Kayaknya video kali ini saya cukupin aja. Ini tunggu prosesnya sampai selesai nih. Apa nunggu prosesnya selesai aja?
semudah itu ya bikin USB bootable di PinoS menggunakan Debian Bootmaker. Kayak 25 menit ya, daripada makin lama belum dieditnya nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Udah beres nih, cepet ya. Cepet loh, keren loh itu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.